Bagi sebagian besar warga ibu kota Jakarta, pasar tradisional identik dengan kebutuhan dapur saja. Namun beda dengan Pasar Santa yang terletak di Petogongan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pasar Santa merupakan rumah dari berbagai subculture di Jakarta Selatan, seperti komunitas piringan hitam, komunitas kopi-kopian, dan juga yang akan kita bahas hari ini, komunitas thrifting. Pasar Santa tidak hanya terkenal karena estetika visualnya saja, melainkan di tengah gempurannya fast fashion di kanan kiri zaman sekarang ini, para pemuda-pemuda Gen Z mereka peduli akan isu lingkungan, tentu saja menggunakan thrifting sebagai bentuk kampanye peduli akan lingkungan. Mereka bukan hanya memakai pakaian dari masa lalu, tapi mereka juga menyelamatkan lingkungan dari masa depannya. Ayo teman-teman, ikutin aku mengeksplorasi Pasar Santa. Di balik deretan gantungan baju ini, ada mereka yang setiap hari berdiri paling dekat dengan cerita Pasar Santa. Menyaksikan langsung siapa saja yang datang, apa yang dicari, dan kenapa tempat ini terus jadi tujuan. Untuk memahami itu lebih dekat, tim kami berbincang langsung dengan salah satu penjaga toko yang setiap hari hadir di tengah keramaian Pasar Santa. Selamat siang semua, kali ini saya bersama dengan salah satu owner dari thrift di Pasar Santa. Boleh kakak silakan diperkenalkan nama dan selanjutnya. Halo, saya Yudit. Ya, saya punya toko di Pasar Santa lantai dasar, namanya The Curated House. Oke, Kak Yudit istilahnya lah ya. Ya. Aku mau nanya nih, Kak, kakak semenjak kapan nih mulai jualan thrift di Pasar Santa? Dan sejak kapan sih kayak tiba-tiba kepikiran nih, wah kayaknya pengen nih bikin toko thrift? Oke, aku tuh jualan sejak tahun 2000, Juni 2025. Jadi baru setahun lah ya, satu tahun. Masih baby. Baby. Di antara teman-teman yang lain di sini aku masih baby. Ya. Kenapa tercetus? Jadi sebenarnya sih awalnya dulu pengennya jualan online ya. Begitu ini tuh kenapa akhirnya buka toko? Ini sebenarnya awalnya adalah barang-barang pribadi. Jadi barang-barang ngumpulin waktu beberes nih barang-barang pribadi loh kok banyak gitu ya. Terus ada barang adek gitu ya, maksudnya orang terdekat. Terus kebetulan beberapa teman ada yang udah duluan buka di Pasar Santa, ngajak survei, udah survei aja deh, mendingan ikut join sama kita nih di Pasar Santa gitu. Akhirnya kesini ya menemukan toko yang cocok, lokasi yang cocok, akhirnya kita buka gitu. Oh gitu konsepnya ya. Jadi sebenarnya tuh barang-barang pribadi awalnya, sampai saat ini kita juga masih banyak pemakaian pribadi barang-barang. Oh alat. Jadi istilahnya nih campuran dari seluruh anggota keluarga gitu ya, barangnya. Kalau ya, sekarang udah mulai banyak dari teman. Ini sekarang banyak dari teman ya, karena yang ya udah setahun ya, masa yang pribadi nggak bisa habis ya. Betul. Jadi waktu udah mulai berkurang, akhirnya teman-teman banyak yang tahu, akhirnya mau deh titip gitu ya. Nah itu awalnya mau tas aja. Oke. Cuman kayaknya di sini kan belum, waktu mulai itu belum ada tas yang benar-benar satu tas branded ya, walaupun tas branded kita bukan yang baru, yang vintage, yang lama harganya juga yang di atas 10 juta. Cuman takutnya orang tuh takut keder gitu ya, karena maksudnya ini posisinya di Pasar Santa ya. Jadi akhirnya ya udah deh, baju juga, sepatu juga gitu. Konsepnya jadi kayak biar harganya istilahnya merakyat gitu. Maksudnya kalau nggak bisa kebeli yang ini, mungkin bukan nggak kebeli ya, mungkin budgetnya pada saat itu belum ada. Nextnya mungkin ada, tapi kedatang ke toko kita tuh bisa beli yang lain. Betul, itu oke. Berarti istilahnya afirmasi gitu, istilahnya kayak bukan artinya nggak ada duit, tapi budgetnya pas-pasan. Mungkin saat itu masih kepake buat yang lain dia ya. Karena kan emang kebanyakan ada beberapa pelanggan kita yang nggak datang sekali, jadi sekali datang lihat-lihat tahu harga, nextnya datang lagi, nanya dulu, biasanya pasti langsung follow IG kita kan, nanya barangnya masih ada nggak, datang untuk beli.
Wah, paham. Nah, aku mau nanya juga nih, pastinya kan kalau misalnya tadi kan kakak kayak dari milih-milih barang dari temen atau dari saudara gitu-gitu kan, gimana sih caranya kurasi barang sebelum dijual? Ini kan namanya decorated ya, berarti diakurasi sedemikian mungkin. Apakah ada kriterianya, ada standarnya, ataukah ada apa gitu biar bisa dijual secara umum lah istilahnya? Ya pasti ada ya. Kalau untuk tas-tas kita lihat kondisinya. Kalau memang tas itu namanya vintage, pasti nggak ada yang full mulus 100% kan, tapi paling nggak 80%, 70% masih oke kita terima. Tapi di bawah itu ya kalau misalnya mau diobral ya monggo, karena kan maksudnya gini, siapa sih yang mau beli yang, ya pasti ada sih marketnya, cuman kan kita ngejaga juga kan, maksudnya orang datang ke sini jangan kecewa yang kondisi barangnya tuh yang 70% ke bawah banget gitu. Paham. Jadi kita tetap menjaga, malah banyak beberapa barang yang datang keadaannya NBU ya. Oh, NBU apa? Never been used. Jadi maksudnya kebanyakan cuma beli doang kayak FOMO atau apa ya. Jadi belum pernah dipakai. Begitu nyampe misalnya di rumah, kok tasnya kayak gede banget misalnya. Itu ditaruh di tempat aku gitu. Kondisinya banyak yang itu never been used ada juga. Berarti kalau misalnya ada yang konsepnya NBU ini, mereka kebanyakan nggak pernah pakai, jadi nitip buat jual gitu istilahnya. Nah, kita kan lagi ngebahas tas nih konsepnya nih. Ada nggak satu barang, bebas deh, baju, celana, sepatu dan lain-lainnya yang sekiranya kayak, wah ini itemnya menarik banget nih. Kayak kalau dijual tuh kayaknya, kira-kira bisa laris manis sedemikian mungkin. Kalau di sini tuh kayak brand US tuh cepet. Oh, ini dari US gitu. Brand US tuh kan ini nih tadi ya, yang sederet ini kan brand US. Itu lebih cepet, kayak Fossil juga. Itu kayak cuman nggak nyampe sebulan, seminggu itu biasanya. Kan kita weekend tuh ramenya tuh Jumat Sabtu Minggu. Oh jelas. Jadi di weekend tuh biasanya kalau ada barang itu agak cepat gitu sih. Ya, aku mau nanya nih, di industri thrift kan lagi zaman banget nih, istilahnya kayak orang-orang berpindah dari fast fashion ke fashion yang lebih sustainable, contohnya kayak nge-thrift gitu-gitu. Kalau menurut kakak itu tuh kayak itu membantu nggak sih sebenarnya kalau thrifting kayak gitu? Kebantu banget lah pastinya. Lagian kan ini kita nggak waste limbah ya. Ini kan kita sebenarnya gini ya, kebanyakan wanita-wanita tuh kan kebanyakan FOMO-nya beli baju cuma sekali, 2 kali, habis itu nggak dipakai, numpuk aja di lemari dengan harapan nanti gue pakai lagi, terus mau dikemanain bajunya selain nggak disumbangin juga enggak ya kan. Mendingan ya udah ini aja, kita memanfaatkan limbah yang ada gitu. Bagus. Maksudnya yang udah nggak dipakai gitu kan. Oke, istilahnya kayak memanfaatkan kesempatan gitu loh, sekaligus bantu lingkungan. Betul, karena saat ini dulu fenomena thrift itu kan orang mikirnya kan hanya orang yang, mohon maaf nih, dulu kan orang banyak berpikir sebelum thrift kayak sekarang ya, orang kan mikirnya gini, yang beli baju thrift tuh yang nggak punya duit ya kan, beli baju bekas gitu kan. Ini ya, padahal kan sebenarnya nggak gitu konsepnya kan. Enggak, karena kita mau menyelamatkan lingkungan juga. Itu satu. Yang kedua adalah kan kalau fashion itu kan muter terus. Kadang-kadang kita nyampe di satu masa yang fashion itu balik lagi modelnya ke 10 tahun yang lalu misalnya. Ya kan? Atau berapa tahun yang lalu. Toh belum tentu di semua industri yang sekarang ini langsung bikin yang sama gitu. Kalau thrift itu kan kita fashionnya bisa menemukan fashion 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu gitu loh, tanpa harus beli baru, nungguin produsennya bikin yang baru gitu. Dan ini ada value-nya dong, ada ceritanya nih bajunya jadinya. Ini terakhir nih kakak, aku mau nanya nih, ada nggak harapan di industri thrift di masa depannya kayak gimana? Apakah kayak semoga saja bisa menyelamatkan lingkungan, mengurangi tekstil limbah, atau apa gitu menurut kakaknya? Supaya ya nggak semua melulu yang thrift itu barangnya jelek, nggak semua yang melulu dari thrift itu harus diimpor dari luar ya kan. Ini kan dari lingkungan sekitar yang aku kerjain aja bisa jalan dan ada marketnya juga. Setiap usaha insya Allah udah ada dikasih porsi masing-masing nih ya, kasih rezekinya gitu. Marketnya ini gitu, yang jualan ini marketnya ini gitu. Setuju banget sih. Tapi cerita Pasar Santa nggak lengkap tanpa suara dari mereka yang datang untuk berburu.
Bagi sebagian pengunjung, tempat ini bukan sekedar lapak baju bekas saja, melainkan ruang di mana gaya, sejarah, dan identitas pun turut bertemu. Oke, sekarang saya akan mewawancarai pengunjung dari salah satu pasar Santa di sini, thrifting di sini. Oke, boleh perkenalkan siapa nama kakak? Oke, nama aku Vian, aku lagi kuliah di Bandung, asal dari Semarang. Semarang. Oke. Ini pertama kalinya kakak ke pasar Santa atau sudah berapa kali kak? Ini kedua kalinya. Kedua kalinya. Oke. Nah, kenapa kakak biasanya di sini thrifting atau selain itu ada kak? Biasanya thrifting ini sih, records gitu sih, vinyl atau CD gitu. Oke. Nah, kira-kira boleh nggak aku tahu kenapa kakak memilih pasar Santa buat thrifting? Karena emang pasar Santa ini kalau di hobi aku yang record merchandise gitu, kayak vinyl, CD, emang terkenal sih untuk barang-barang bekasnya gitu. Bisa dari Jepang, dari ya, berbagai negara gitu. Oke. Nah, kakak ini kenapa lebih milih thrifting daripada mungkin beli yang record yang baru gitu? Mungkin yang pertama dari harga ya, itu jauh banget dari yang baru. Apalagi untuk record lama gitu, pasti bisanya thrifting gitu. Karena ya emang mereka nggak produksi lagi. Kakak pernah beli thriftingnya atau belum? Gitu, sejauh ini? Udah pernah? Beberapa piringan hitam udah. Oke, bisa dijelasin mungkin cerita menarik dari membeli barang itu recordnya gitu kak? Karena ini emang society-nya mendukung banget untuk hobi aku, jadi kayak mendukung banget gitu. Misalnya masuk ke tokonya kita bisa dengerin berbagai macam musik gitu, jadi nggak harus udah punya satu tujuan gitu, jadi kita bisa masuk aja tanpa tujuan beli apa gitu, tinggal tanya masnya gitu, biasanya malah bisa lebih explore gitu musik. Kira-kira kayak ada nggak sih kakak mendengar anggapan soal kalau barang-barang thrifting tuh jelek atau kurang keren gitu? Menurut kakak tuh bagaimana? Nggak tahu, keren-keren aja ya, kayak malah vintage gitu. Ya anggapnya vintage kayak, terus bantu sampah juga nggak sih, misalnya kayak kan usable lagi kan, dipakai lagi gitu, Recycle ya. Iya. Nah, terakhir nih kak, untuk pertanyaan terakhir, kira-kira harapan kakak buat pasar Santa dan mungkin yang tempat-tempat thrifting lainnya gitu, bagaimana kak? Mungkin aku sih pengennya nggak di pasar Santa doang ya, jadi kayak di beberapa kota juga bisa ngadain seperti pasar Santa ini, karena menurut aku di Indonesia masih niche gitu. Iya, kayak untuk industrinya yang di pasar gini kayak record, terus buku ada juga kan, masih niche di Indonesia. Jadi aku pengennya kota-kota bisa ada lah gitu. Sekarang kita udah ketemu sama Mas siapa? Robi, halo semuanya, perkenalkan gue Robi, gue mahasiswa BINUS. Oke, ini dari BINUS ya. Boleh kesini tuh mau ngapain sih hari ini? Kebetulan hari ini gue lagi emang pengen thrifting aja. Kenapa harus di Pasar Santa? Karena yang pertama ya, dia salah satu comfort aja sih, karena balik lagi gue lumayan sering main di selatan juga. Walaupun gue emang domisilinya barat sih, cuma gue emang agak sering ke selatan dan emang kebetulan lewat aja. Dan banyak juga yang viral-viral imut tipis gitu di sini ya kan, promo-promo dikit. Benar. Iya. Terus kenapa sih milihnya thrifting? Kenapa nggak beli baju baru aja sekalian? Menurut gue, lu bakal nemu banyak barang bagus di tempat thrifting kayak gini karena apa ya? Dia tuh lebih curated juga. Jadi kayak ada niche-niche-nya sendiri gitu. Contohnya tadi gue pengen lihat-lihat jersey basket, walaupun gue belum ketemu sih tadi sih yang gue mau, cuma gue kesini salah satunya tadi ada juga yang jual baju-baju basket vintage gitu. Itu salah satu tujuannya juga, tapi kalau pikir-pikir dibanding gue beli dari fast fashion gitu mungkin ya kayak brand-brand di luar sana, ini lebih sustain juga sih untuk keselamatan dunia teman-teman ya. Untuk yang belum tahu ya kan, fast fashion itu merusak dunia, mulai dari limbahnya, penggunaan mesinnya, itu juga masuk polusi ya teman-teman ya. Kebetulan aku pelajar juga tuh di kampus, sempat jadi study case. Ya gunakanlah barang-barang yang lebih sustain sih menurut gue gitu aja sih. Iya, dengan kondisi saat ini harus sustain. Yes, ya, teman-teman ya. teman-teman. Iya. Kalian kalau keluar melihat ke langit,
kalian bisa lihat awan di Jakarta itu udah nggak kelihatan teman-teman, kecuali kalian ke skyscraper baru kalian bisa lihat awan. Kalian miris nggak? Miris gitu. Itu aja dari gue sih. Berarti sering ya drifting ya? Ya lumayan lah, lumayan. Oke, terakhir deh. Yes. Apa harapannya untuk pasar santai ini sama tren drifting ke depannya? Oke, nah harapan gue sebenarnya bukan untuk pasar Santa doang mungkin ya, untuk skena drifting ke depannya. Menurut gue harga drifting itu sekarang udah agak di atas kontrol kita gitu loh teman-teman ya. Karena selain orang pengen sustain juga dalam membeli baju, drifting itu bisa jadi alternatif untuk budget friendly teman-teman. Nah cuman kalau untuk sekarang mungkin kayak mereka yang udah tahu-tahu brand, para penjual drifting itu mereka menaikkan harga-harga brand seperti kita beli brand new gitu. Ya harapan gue ke depannya drifting itu bisa menjadi skena yang diharapkan masyarakat pada awalnya teman-teman, yaitu menjadi alternatif budget friendly daripada beli baju yang baru-baru, high fashion, high end atau fast fashion gitu sih teman-teman sih. Dari penjaga toko yang setiap hari menyaksikan cerita berpindah tangan, hingga pengunjung yang datang membawa harapan menemukan sepotong identitas, Pasar Santa membuktikan satu hal. Pakaian lama tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu untuk memulai babak baru. Di tengah gempuran fast fashion, tempat ini berdiri sebagai ruang kecil yang menyimpan makna besar soal keberlanjutan, soal komunitas, dan soal bagaimana masa lalu bisa terus hidup lewat cara yang paling sederhana, yaitu dipakai kembali.